Hai, nama gue Joe aka Sasuke, dan kali ini gue mau ngomongin tentang dua postingan yang gue lihat hari ini yang membuat hati gue sedih, termenung, dan kesel. Jadi postingan pertama itu dari Facebook, si Jack. Dia ngomong kayak gini: sungguh mengenaskan nasib VTuber Jepang ini yang telah menjadi korban simpatisan viewer Indo yang FOMO. Akhirnya menjadikan channel YouTube-nya menjadi salah satu channel VTuber bot sampah Indo yang cuma subscribe tapi tidak menonton. Mau beralih ke audiens Jepang tapi sudah tidak relevan akibat subscribernya 90% hanya dari orang Indonesia. Terus dia kayak ngedrop foto, padahal subs 48k tapi yang nonton cuma 11 orang. Kok bisa-bisanya tipe anjir? Lu buat meme itu bisa diedit. Buat kalian yang belum tahu si Shirokuma itu siapa, berita ini udah lama sebenarnya. Long story short, dia itu VTuber yang viewersnya sedikit. Terus ada orang Indonesia yang masuk ke live streamnya, dan abis itu orang Indonesia itu kasihan ke si VTuber ini, kayak gak ada yang nonton. Terus VTubernya ramah, tapi kenapa gak ada yang nonton? Terus dia bikin postingan di Twitter. Bukan cuma di Twitter, dia bikin postingan di Facebook juga. Akhirnya postingan yang dia buat itu lumayan viral. Ini contoh postingannya. Dan akibat dari postingan itu, akhirnya banyak orang-orang Indonesia yang kasihan sama si VTubernya dan akhirnya subscribe. Dan seiring berjalannya waktu, yang nonton pun berkurang. Dan akhirnya seperti yang terjadi di memes yang si Jack buat, ya sekarang viewersnya dikit. Sebenarnya postingan ini ngingetin gue kepada seorang VTuber yang bernama Shikuma, VTuber Indonesia yang di-raid Bang Winda. Ini klipnya. Kayak nangis dia, so sweet banget. Prisma Sanjaya, halo, welcome. Kasian banget dia, di semua disapa loh yang kita tembusin 10.000 guys. Jangan dong. 10.000 subscriber guys. Oke. Gila, sampai nangis di-raid, bayangin guys. Terus beberapa hari selanjutnya pasti rame dong live-nya itu. Setiap live rame, postingan komunitas rame. Dan kesalahan yang Shikuma buat adalah dia gak nyadar kalau viewersnya itu viewers Bang Winda yang subscribe karena disuruh, bukan purely suka konten lo. Akhirnya viewers live-nya pun turun dan dia depresi dan akhirnya graduate. Ini tuh kayak menyedihkan banget anjir. Gue gak nyalahin Bang Winda karena gue tahu kalau niatnya itu baik. Tapi dari sisi konten kreator, kalian harus tahu kalau misalnya subscriber yang tiba-tiba melonjak naik itu bukan punya lu, dan lu harus expect memang pasti bakal turun lagi. Hal yang terbaik yang lu bisa lakukan adalah lu buat konten yang sangat menarik supaya bisa menyantol 3, 4, atau 10 dari subscribernya Sewinda jadi bener-bener subscriber lu, bukannya ngeluh terus graduate. Sedih banget sih ini sebenarnya. Tapi ya udahlah ya. Postingan kedua yang gue lihat ini sangat mengesalkan, sampai-sampai gue gak nafsu makan. Gue sampai mengepalkan tangan anjir, fight or flight mode, karena ada satu viewers VTuber yang bukan cuma caper tapi cabul dan creepy. Ini postingannya. Kategori Yuchi ngomong kayak gini: VTuber jilbab disuruh seksi, pola pikirnya gimana sih? Terus dia ngedrop suatu foto, isinya cuitan Twitter dari VTuber yang bernama Michara Azrakia. Iya, aku tahu karakterku kaku dan channelku sepi kok. Postingan pun dong. Terus dia ngeliatin suatu foto viewersnya, namanya Ksatria Alpha. VTubernya kaku kayak kertas, udah gitu jilbaban pula, padahal enakan VTuber seksi. Kesel gak kalian lihat itu anjir? Kesel banget anjir. Komunitas caper Indonesia pun kalah anjir. KCI tidak ada apa-apanya dengan orang ini. Udah ngatain model 3D-nya, setelah itu ngatain dia jilbaban. Seakan-akan VTuber jilbaban itu sangat dinilai negatif, padahal mah enggak anjir. Kalau lu suka VTuber seksi, kan banyak VTuber seksi anjir. Lu bisa nonton VTuber yang lain. Lu bisa nonton Yuzune biar ketemu sama gue setiap hari. Bukannya nonton VTuber yang berhijab terus lu komplain, what the fuck. Setelah itu gue baca komentarnya, dan gue expect komentarnya itu paling cuman nge-anjing-anjingin si Alpha ini. Dan ternyata ada hal yang lebih menarik tentang komentar di sini. Hal menariknya apa kalian tanya? Hal menariknya adalah orang-orang itu kayak udah biasa gitu. Ah, ini mah cuman si Alpha, udah biasa. Kayak si Aoba bilang kayak gini, lagi-lagi Alpha. Haduh. Ozora bilang Alpha lagi. Kan gue jadi kepo ya, what the fuck, siapa Alpha ini? Kok gue gak tahu? Akhirnya gue telusuri lebih dalam lagi, karena orang-orang tahu dia, berarti pernah ada kasus sebelumnya dan gue harus tahu. Dan pas gue searching, bener aja dong ada kasus dulu dia. Dan kasusnya pun lumayan parah anjir. Pangeran Alpha atau Ksatria Alpha melakukan percobaan pelecehan seksual ke VTuber wanita dengan modus ajakan membuat visual novel. Modusnya itu kayak gini: Alpha DM VTuber wanita tersebut untuk diajak membuat visual novel. Visual novel itu bertema 18+. VTuber yang sebagian besar ya pasti nolak, jelas, anjing jelas. Alpha ini terus mengejar dan meneror VTuber ini sampai ke sosmed
steaming hingga traktir. Gila anjing, creepy banget. Jika masih tidak mau, Aufa biasanya menjelek-jelekan VTuber tersebut dan curhat mengadu domba antar VTuber. Anjir, ini sumpah fucked up banget Aufa. Terus di postingan ini diliatin juga beberapa bukti chat tentang si Aufa ini. Kayak contohnya ini, setelah ditolak si Aufa itu ngemis lewat traktir. Kalian bisa baca sendiri, gue gak mau bacain. Terus dia ada play victim karena mungkin ajakan buat bikin visual novelnya itu ditolak. Terus dia play victim, anjing, lihat tulisannya. Cringe anjir. Ini untuk visual novel buatan Aufa, salah satu karya terbaik seorang cabul. Dan di sini bisa kita lihat betapa creepy-nya chat-chatan dia anjir. Mata gue sakit anjir. What the hell? Nah, ternyata si Aufa ini udah klarifikasi. Nah, ini postingannya udah beres lah, klarifikasi. Tapi what the fuck, kambuh lagi anjir. BTW ini klarifikasinya itu bulan Maret kemarin. Gak lama-lama amat, sebenarnya masih baru, tapi malah kambuh lagi. Kita balik lagi ke VTuber yang berhijab tadi, karena gue kepo kan siapa itu, dan gue lihat YouTube-nya. Pas gue lihat channel YouTube-nya, udah jelas di bio-nya terpampang suatu tulisan santri virtual. Dan ada video perkenalan juga kalau misalnya dia itu bukan cuma santri virtual, tapi santri in real life juga. Jadi what do you fucking expect? Pasti berhijab. Ini adalah VTuber ukti dengan konten-konten yang sangat halal. Dan akhirnya perkara ini di-up ke Twitter sama si uktinya. Dia membuat beberapa cuitan Twitter mengenai si Aufa ini. Dan cuitan pertamanya itu sangat creepy. Ini fotonya, dia nanya umur. What the fuck, baru kenal nanya umur. Itu red flag dan creepy banget anjir. Terus cuitan selanjutnya itu cuitan yang tadi dibahas yang di Facebook. Dan cuitan selanjutnya itu mengenai klarifikasi kalau dia itu membangun suatu komunitas yang baik aja gitu. Gue aman orangnya guys katanya, gak berbuat yang aneh-aneh. Dan cuitan terakhirnya itu agak lucu anjir. Kalian baca sendiri. Tolong banget ya semua, tolong jangan kirim hal yang gak senonoh ke DM sosmed bicara ya. Kenapa ada aja yang macam-macam, dari ngomongin kelamin dengan dalih nanya Vicky, kirim link foto 18+ dan hal yang lain yang tidak senonoh. What the fuck, ngomongin kelamin dengan dalih hal Vicky? Ada-ada aja fetish orang anjir. Wibu-wibu memang pada cabul sekarang. Maksud gue ngerti semua orang itu punya fetish gitu. Ada yang suka hijabers, ada yang suka femboy, ada yang suka futanari, ada yang suka furry. Solid. Tapi hal yang kayak gitu tuh sesuatu yang harus lo keep sendiri, bukan sesuatu yang harus lo share. Apalagi lo langsung approach ke orangnya gitu, kayak misalnya si hijab ini. Jadi ya intinya, don't be a fucking weirdos. Bye.